bilang sama mertua, saya butuh duit, mintakan duit sama mertua untuk bantu saya. Sering kali kita melakukan hal-hal seperti itu, memanfaatkan mertua, memanfaatkan orang tua untuk menuruti ego kita. Sementara Bapak Ibu, kita lupa kewajiban kita dengan keluarga. Tipe yang ketiga adalah tipe apa itu tipe kuburan? Hah? Apa itu tipe kuburan? Di rumah diem-dieman aja. Pokoknya kue arep nyambut gawe apa ya sakarepmu, aku ya tak sakarepku. Kamu mau aktivitas apa monggo, aku ya tak aktivitas di rumah. Diem-dieman. Bapak Ibu, kurang ngopi, dolane kurang adoh, mulai kurang wengi. Apa lagi Pak? Ini bahaya Bapak Ibu. Tipe-tipe ini adalah tiga tipe ini adalah tiga tipe yang akan mengantarkan kehancuran rumah tangga kita, entah cepat atau lambat. Nah, lalu bagaimana Bapak Ibu? Imbas dari tiga tipe ini, yang pertama imbasnya adalah soal perceraian. Kita lihat yuk. Ya. Tahun 2010 sampai 2015, angka perceraian di Indonesia meningkat 15 sampai 20%. Angka gugatan cerai terus meningkat dari 2010 sampai 2015. 2010 285.000 orang, 2015 sudah 347 orang, dan ternyata Bapak Ibu, mayoritas ini gugatan dilakukan oleh seorang perempuan. Kenapa? Karena kebodohan suami, karena suami yang nggak becus nyari duit, karena suami yang tidak bisa membimbing keluarganya, atau karena godaan luar, atau karena istri tadi terlalu enjoy, terlalu senang, terlena dengan karirnya di luar sana. Tentu semua adalah faktor-faktor yang terjadi di kehidupan kita. Maka kalau itu terjadi Bapak Ibu, yuk kita deteksi awal. Oh, istri saya karir. Misalkan istri saya adalah seorang PNS. Kalau saya tidak membatasi gerak langkah istri saya di dunia PNS, dia akan edan-edanan kejar karirnya. Makanya saya stop, kamu boleh kerja di PNS, tapi kamu tidak boleh naik ke atas terlalu tinggi. Fokus di pelayanan. Istri saya seorang bidan. Saya katakan, fokus di pelayanan di desa. Gak usah pengen jadi kabar, kasih dan lain sebagainya. Kenapa? Karena sebenarnya kamu tidak punya kewajiban untuk nyari duit. Sekarang yang kamu lakukan adalah untuk membantu aku. Maka fokus ke pelayanan masyarakat, gak usah neko-neko. Soal jabatan derajat pangkat gak usah dikejar. Maka di antara teman-teman yang seangkatan dengan istri saya, 2004 istri saya masuk PTT 2007 itu CPNS Bapak Ibu. Sekarang yang angkatan itu minimal dia sudah kepala kabag di puskesmasnya masing-masing, minimal. Bahkan ada yang jauh di atasnya itu. Tapi istri saya enggak. Saya katakan enggak Mas, kamu stop, kamu fokus di pelayanan di umat. Cukup di desa melayani umat setiap hari. Soal tunjangan, soal bonus, soal lain-lain jangan dipikirkan. Kalau itu rezekimu, Allah akan datangkan dari berbagai arah yang tidak disangka. Kenapa Bapak Ibu? Karena ketika saya buka keran yang lebih besar untuk istri saya sadar itu adalah salah satu jalan timbulnya gejala-gejala yang akan mengarah kepada bencana di rumah tangga. Nah, lihat Bapak Ibu, kasus perceraian akhir-akhir ini ya, di Amerika Serikat mencapai 66%, Inggris 50%. Kemudian di Indonesia sudah cukup banyak kasus perceraian hingga 11% per tahun peningkatannya, dan 70%-nya rata-rata dilakukan oleh seorang wanita. Dan mayoritas lagi dari 70% ini berdasarkan data yang kami pelajari, ternyata mayoritas ditimbulkan ketika si wanita itu punya karir. Entah dia kerja di luar negeri sebagai TKW, atau dia punya bisnis, punya jabatan, punya macam-macam aktivitas di luar rumah yang menyita waktunya. Maka bagi bapak-bapak semuanya, hati-hati bapak-bapak semuanya. Ketika istrimu di luar sana punya aktivitas, di luar sana punya kompetensi yang dia kejar, punya visi, punya tujuan yang dia kejar, padahal kita menyadari istri tidak punya kewajiban untuk mencari nafkah, maka hati-hati, jaga istrimu baik-baik. Lek dicolong codor nanti. Kenapa saya katakan itu sudah terjadi di banyak hal, di banyak tempat. Hati-hati.
Perceraian yang biasanya didahului dengan perselisihan dan pertengkaran akan mempengaruhi perkembangan kepribadian anak. Tadi sudah kita ulas. Berapa anak broken home yang terjadi di Indonesia, yang akhirnya mereka lari minuman keras, mereka lari ke dunia nakal, mereka lari ini itu, bahkan jadi anak-anak pang. Tidak banyak angkanya, tidak sedikit angkanya, terlalu banyak kalau kita mau melihat ke sana. Ketika saya berkunjung ke beberapa teman-teman yang punya pesantren anak terlantar, yang punya mengelola anak-anak terlantar, mendengarkan cerita mereka, rasanya hati ini seperti tersayat. Kenapa? Mereka sebenarnya tidak memilih jalan itu, mereka tidak ingin itu, tetapi karena frustasi akibat kelakuan orang tuanya. Maka Bapak Ibu, kalau ini tidak tuntas, urusan rumah tangga kita tidak tuntas, hubungan kita dengan suami istri ini tidak diperbaiki, hati-hati korban anakmu. Sementara kita menyadari bahwa anak adalah mahkota kita, anak adalah salah satu 3 hal yang dikatakan Rasulullah yang kelak doanya akan mengalir menyelamatkan kita dari panasnya api neraka. Maka kalau kita tidak hati-hati di dalam membimbing anak, ini bahaya. Yang kedua, seringkali kita bapak-bapak karena kerepotan, karena kesibukan kita di luar, kita serahkan anak kita sama istri, betul? Seakan-akan yang punya hak mengasuh anak itu adalah istri, betul? Kita lupa siapa sih sebenarnya yang punya hak, yang punya kewajiban untuk mengasuh anak itu siapa? Suami atau istri? Suami atau istri, Bu? Cek di hadisnya Bapak Ibu, pasti dua-duanya. Tetapi kewajiban yang dikatakan wajib harus itu bukan seorang istri melainkan seorang suami. Maka bagi bapak-bapak semuanya, ketika kita punya anak ini sudah terlalu diserahkan kepada istri, dibimbing istri, semuanya diurus istri. Hati-hati Bapak Ibu, hati-hati. Kenapa? Apalagi anak-anak masih kecil. Kenapa? Karena ketika kasih sayang seorang ayah ini kurang ke anak, ketika kedekatan emosional kita tidak bangun sejak dini dengan anak, hati-hati. Karena anak itu bisa jadi kelak dia akan menjadi anak-anak yang membangkang ke orang tuanya, khususnya kepada ayahnya. Sebaliknya, bagi ibu-ibu semuanya, ketika seorang ibu punya kewajiban, punya waktu, hak untuk mendidik anak, untuk mendampingi anak, maka bapak ibu-ibu semuanya, saya katakan, ibu-ibu sering-seringlah berbicara dengan suaminya. Kenapa? Katakan kepada suami bahwa ini adalah anak kita. Dia punya hak untuk engkau bimbing, punya hak untuk kau ajari, punya hak untuk mendapatkan bimbingan, untuk mendapatkan pendampingan, mendapatkan kasih sayang dari ibu, dari ayahmu. Bapak-bapak khususnya, seringkali dan mayoritas, bahkan saya sendiri sering mengalami ketika banyak kegiatan luar kota, ketika ini, ketika itu, yang terjadi apa? Yang terjadi adalah perhatian kita kepada anak sangat kurang, betul? Maka hati-hati Bapak Ibu semuanya. Lihat, Quran surat An-Nur mengatakan, al-khabithatul lil janibi lil khabiithina wal khabiithuna lil khabithat wat tayyibatu lit tayyibina wat tayyibuna lit tayyibat. Apa Allah katakan? Wanita-wanita yang keji adalah untuk laki-laki yang keji, dan laki-laki yang keji adalah buat wanita-wanita yang keji pula. Dan wanita-wanita yang baik adalah untuk laki-laki baik, dan laki-laki yang baik adalah untuk wanita-wanita yang baik. Mereka yang menuduh itu bersih dari apa yang dituduhkan oleh mereka yang menuduh itu. Bagi mereka ampunan dan rezeki yang mulia. Bapak Ibu, dari ayat ini saya ingin mengatakan, seringkali ketika kita ada masalah dengan istri, entah yang disebabkan urusan ekonomi, urusan apapun, seringkali kita menyalahkan pasangan kita, betul? Betul? Maka kalau dalam kehidupan kita masih sering menyalahkan pasangan kita, cek Pak, khususnya bapak-bapak, begitu juga dengan ibu-ibu, cek ayat ini. Ayat ini menjelaskan bahwa kurang ajarnya pasanganmu itu diakibatkan dari kurang ajarmu sendiri.
busuknya pasanganmu diakibatkan dari busuknya dirimu sendiri, dan kebaikan pasanganmu diakibatkan karena kebaikanmu sendiri. Maka ketika kita ada masalah dengan rumah tangga, kita ada masalah dengan pasangan kita, jangan gampang-gampang nyalahkan pasangan. Cek diri kita pribadi masing-masing. Tidakkah selama ini aku sudah melakukan hak dan kewajibanku? Bukankah selama ini aku sudah taat? Bukankah selama ini aku zalim? Bukankah selama ini aku ini? Cek Bapak Ibu. Muhasabahlah, jangan terlalu gampang menyalahkan pasangan Anda. Karena akar masalah dari masalah di pasangan Anda ada pada diri kita masing-masing. Allah yang menjelaskan, Allah yang menyampaikan itu. Maka kalau dalam rumah tangga, apapun itu, soal karir, soal ekonomi, soal anak, soal bakti kepada orang tua, soal macam-macam, kita masih terus-terusan menyalahkan pasangan kita, maka jangan berharap di situ Allah akan hadirkan sakinah, mawaddah, warahmah. Saya pernah begitu, pernah. Bahkan dulu setiap ada masalah, walaupun saya tahu saya melakukan kesalahan, saya sadar Pak nih, saya melakukan kesalahan. Tetapi karena gengsi yang tinggi, saya selalu menyalahkan istri saya. Bahkan tidak jarang saya harus nampar istri, harus mukul istri, harus misuh-misuh sama istri. Tidak jarang itu saya lakukan. Saya tidak sadar, saya selalu menuntut istri saya sempurna seperti apa yang saya mau. Saya menuntut istri saya, pasangan saya harus sesuai apa yang saya inginkan, Bapak Ibu. Maka Bapak Ibu semuanya, kenapa semua itu terjadi? Yang pertama yang harus kita renungkan kembali adalah niat. Apakah niat kita ketika menikah dulu sudah betul? Niat kita dulu apa Pak Bu? Apakah niat kita dulu hanya ingin nyari pasangan? Apakah niat kita dulu hanya pengen melampiaskan hawa nafsu kita? Apakah keinginan kita dulu karena dia anaknya orang kaya kemudian kita berharap warisannya? Apakah karena kita terlalu cinta atau bahkan lebih parah daripada itu? Maka cek, kalau niatnya nikah dulu salah, jangan berharap hari ini kehidupan kita ada perbaikan-perbaikan. Maka benarkan dulu, luruskan dulu niatnya. Pulang dari acara ini, ajak komunikasi istrinya, ajak komunikasi bapaknya. Yuk kita bangun visi kehidupan yang baru. Kita niatkan kembali sebenarnya kita rumah tangga ini untuk apa? Apakah kita hanya akan pokoknya setiap malam biar ada temannya tidur? Ataukah kita hanya ingin punya anak? Ataukah kita hanya ingin mengejar karir? Atau apa Bapak Ibu? Maka niat. Kalau niat itu seperti surat, salah tulis alamat, dia tidak akan sampai pada tempatnya. Artinya apa? Niat yang salah tidak akan menjadikan hadirnya sakinah, mawaddah, warahmah. Maka tata, bangun dulu, ajak komunikasi pasanganmu untuk membangun, menata niat kembali. Niat saya menikah karena melaksanakan sunnah Rasul demi menyempurnakan agama Allah. Tiada lain, tiada bukan, karena berharap ridho dan pertolongan Allah. Niatkan yang lurus. Kalau dulu kita niatnya tidak lurus karena pacaran, itu cantik, itu ganteng, pokoknya aku seneng, saya nikah. Ngapain nikah? Yo, umurku sudah tua, saya sudah umur, pokoknya saya nikah. Hati-hati Bapak Ibu. Ini adalah faktor pertama yang menyebabkan keluarga kita sering ada masalah niat. Seringkali dikatakan innama a'malu binniyat. Apapun yang kita lakukan, apapun yang terjadi di kehidupan kita, tergantung apa yang kita niat. Maka bangun, tata ulang. Niatnya apa dulu membangun rumah tangga? Kok akhirnya hutang begitu banyak? Kok akhirnya bisnis hancur? Kok akhirnya anak kurang ajar? Kok akhirnya begini, begitu? Oh, akhirnya mertua juga terus menyalahkan kita. Oh, akhirnya aset-aset kita terjual, aset orang tua, mertua bahkan terjual. Apa sebabnya? Yang pertama sebabnya adalah karena niat kita menikah sudah salah. Yang kedua, di dalam kita menikah kita tidak memiliki visi dan misi yang jelas, Bapak Ibu. Kita seringkali menikah, ketika melakukan sesuatu itu tidak jelas mau ngapain. Ditanya pokoknya aku pengen, aku butuh. Tapi visi yang mau kita bangun ini apa? Kita membangun rumah tangga ini seperti apa? Ingatlah cerita Najamuddin Al-Ayyubi, seorang pemuda. Ketika itu dia tanya oleh gurunya, wahai Najamuddin, tidakkah kamu ingin menikah? Dia menjawab, iya guru, saya ingin menikah.
Kamu ingin mencari istri yang seperti apa? Najamuddin Al-Ayyubi menjawab, saya ingin seorang istri yang sholihah, istri yang akan melahirkan satu keturunan yang kelak akan menaklukkan Al-Quds, seorang istri yang kelak akan menggenggam tanganku menuju surga Allah. Ini visi yang dibangun oleh Najamuddin Al-Ayyubi. Maka selang beberapa waktu, dari begitu banyak santrinya, para gurunya, ditanya oleh guru, wahai santriwati, adakah di antara kami yang sudah ingin menikah? Ada guru saya, ada saya. Ditanya, ngapain pengen menikah? Ya, saya begini-begini. Kamu pengen nyari suami yang gimana? Yang kaya, yang ganteng, yang ini, yang itu. Sama dengan mayoritas jawaban anak-anak muda sekarang, bahkan ibu-ibu dulu ketika masih muda. Hingga suatu ketika, karena tirakatnya yang kuat, karena niatnya yang kuat, karena permohonannya yang kuat, suatu ketika hadirlah seorang perempuan datang ke majelis ilmu. Kemudian dia menyampaikan kepada Syekh tadi, kepada gurunya, wahai Syekh, tolong carikan aku seorang suami. Suami yang bagaimana Najamuddin? Aku butuh seorang suami yang dia siap menjadi imamku dunia akhirat. Mencari seorang suami yang kelak bersamaku akan melahirkan keturunan yang menaklukkan Al-Quds. Seorang suami yang kelak akan menggenggam tanganku menuju surga Allah. Bapak Ibu, ketika niat sudah lurus, ikhtiar maksimal, ndungone pol-polan, maka Allah akan hadirkan keajaiban itu. Allah akan hadirkan doa-doa kita. Ud'uni astajib lakum. Barang siapa yang berdoa, Allah akan hadirkan. Maka detik itu juga, saat itu juga Najamuddin Al-Ayyubi dengan seorang akhwat itu akhirnya menikah. Dan setelah menikah, beliau melahirkan seorang keturunan namanya Salahuddin Al-Ayyubi, dan dialah seorang panglima perang yang menaklukkan Al-Quds. Bapak Ibu sahabat, inilah kekuatan niat. Inilah kekuatan visi dan misi di dalam membangun keluarga. Maka bagi kita, siapapun di antara kita yang belum membangun visi dan misi di keluarga, pulang dari acara ini, jangan pulang dulu. Mumpung di Telaga Sarangan, manfaatkan 1-2 hari. Rumuskan, suamiku, istriku, apa visi keluarga kita. Yuk kita bangun lagi, kita tata lagi. Ketika saya dulu tidak menyadari hal-hal seperti ini Bapak Ibu, kemudian saya bertobat, saya hijrah, apa yang saya lakukan? Istri saya ajak keluar ke suatu tempat kenangan kami bermalam di situ sekitar 3 hari. Kami merefleksi kembali kehidupan kami. Kita sudah menikah dari 2005 sampai 2015, 10-11 tahun kita menikah. Kenapa kehidupan kita seperti ini, Mas? Adakah yang salah dari aku? Adakah yang salah dari kamu? Niat kita salahkah? Visi kita salahkah? Kita refleksi bersama. Selama 3 hari itu kita membangun. Niat kita tata, visi kita tata, misinya kita nanti mau ngapain, pengen punya anak berapa, anak pertama nanti harus berprofesi sebagai apa, anak kedua kita arahkan profesinya sebagai apa, ditata, disepakati, dibangun. Pada saat kita membangun visi dan misi keluarga ini Bapak Ibu, maka ketika saya katakan 2025 nanti saya bermimpi saya punya pondok pesantren dengan 1000 anak yatim, dengan 1000 santrinya yang di situ akan saya gratiskan. Apa yang saya lakukan? Karena saya sudah membangun visi dan misi, maka anak saya pondokkan di pesantren. Hitungan saya 7 tahun ke depan dia sudah lulus, tak siapkan pesantren, dia yang ngelola. Anak yang kedua, sejak sekarang usianya 7 tahun, sudah kami kasih dream, kami mimpi, kami terapkan mimpi ke dalam anak itu. Untuk apa? Nah, kelak kamu jadi pengusaha. Qadarullah Bapak Ibu. Ketika kecil dia niat, pengennya jadi polisi, jadi tentara. Sampai teman-teman itu kalau ke rumah saya, wah anak Kang Adi sitok jadi Kapolri, sitok jadi kasat, kepala TNI AL gitu, karena fotonya begitu. Tapi yang kedua sekarang tak jadi begitu. Apa yang terjadi? 2-3 minggu yang lalu ketika mertua saya meninggal, anak tak jemput dari pondok. Adiknya yang kecil mengatakan sama kakaknya pas perjalanan dari rumah ke mertua, dia katakan, kakak, setelah pulang dari pondok, kakak harus mendirikan pondok, kak. Terus aku jadi pengusaha, nanti aku yang kasih uang kakak. Bapak Ibu, mendengar komentar anak yang 7 tahun, rasanya hati ini bergetar. Saya menangis, ya Allah ya Rabb.
Hamba hanya berikhtiar untuk mewujudkan apa yang menjadi visi dan misi hamba. Tolong ya Allah, jadikanlah anak-anak hamba kelak akan mampu mewujudkan visi dan misi kehidupan yang kami bangun. Nah, Ibu, ya ditata anaknya, masukkan ke lembaga-lembaga pendidikan agama, bangun visi dan misi keluarganya. Mau dibawa kemana perahu rumah tangga panjenengan ini? Akankah rumah tangga ini akan berlayar yang tiada bertepi, ataukah kita punya tepian yang jelas? Ingat, bagi seorang suami, ketika panjenengan kita semua mengucapkan qabiltu nikah, sesungguhnya perjanjian itu, ikrar ijab qabul yang kita ucapkan pada hari itu sebenarnya adalah pergantian dari akad yang sebelumnya ke akad yang baru. Akad sebelumnya apa? Seorang istri punya kewajiban kepada orang tuanya. Apapun yang terjadi di dalam kehidupannya, yang menanggung adalah bapaknya. Tetapi ketika kita sudah qabiltu nikah, maka yang terjadi adalah apapun yang dilakukan istrimu, 100% kamu, bapak-bapak, suami yang mempertanggungjawabkan itu. Kita seorang suami tidak akan pernah masuk surga kecuali salah satunya kita memuliakan istri, memuliakan anak perempuan, adik perempuan, dan ibu kita. Maka Bapak Ibu, jangan anggap sepele dengan kalimat qabiltu nikah wa juga il akhir. Jangan menganggap sepele. Itu adalah perjanjian dunia akhirat kita dengan Sang Rabb, Allah yang menciptakan kita dengan pasangan kita. Guru saya pernah berpesan, pernah mengatakan kepada saya, Jis, tahukah kamu makna qabiltu? Ketika seorang suami dan istri di dalam badai rumah tangganya, perjalanan rumah tangganya, dia ternyata cerai di tengah jalan, jangan kamu anggap suami yang sudah bercerai tadi tidak mempertanggungjawabkan apa yang dilakukan istri yang sudah diceraikan. Gimana guru? Saya tanyakan. Sesungguhnya suami yang menceraikan istri, selama istri itu belum menikah lagi, dia masih mempertanggungjawabkan apapun perbuatan yang dilakukan si wanita tadi. Maka Bapak Ibu, jangan gampang-gampang kemudian kita, oh nggak cocok dengan istri kita, bisa hilang. Jangan gampang-gampang. Pertanggungjawaban kita di yaumul hisab terlalu berat untuk semuanya itu. Yang ketiga Bapak Ibu, visi pernikahan. Ketika panjenengan menuliskan visinya, setelah acara ini komunikasi dengan pasangannya, membangun visi keluarga, tuliskan visi dan misi itu. Dan visi itu menyangkut 3 hal ini: sakinah, mawaddah, dan warahmah. Biar sakinah, misinya bagaimana? Ini visinya. Visinya sakinah, mawaddah, warahmah. Kalau perlu ditambah barokah. Misinya bagaimana? Untuk mewujudkan sakinah, apa yang harus dilakukan? Untuk mewujudkan mawaddah, apa yang harus dilakukan? Untuk mewujudkan warahmah, rahmah, apa yang harus dilakukan? Itu semua harus tertulis di dalam misi kita masing-masing. Sehingga apa? Setelah kita membangun visi misi Bapak Ibu, ternyata di perjalanan nanti pasangan kita melakukan kesalahan, kita gampang ingatkan, ayah, ibu, bunda, ingat dulu kita sudah membangun visi misi bersama. Kita ingin perahu rumah tangga kita, layar kita akan bermuara di surga Allah. Yuk kita kembali dengan visi dan misi yang kita bangun, biar rumah tangga kita menjadi rumah tangga yang diberkahi Allah. Gampang kita mengingatkan Pak. Tidak harus dengan bentak-bentak, apalagi memukul, apalagi menceraikan. Na'udzubillah min dzalik, tsumma na'udzubillah min dzalik. Yang keempat Bapak Ibu, bangun pondasi yang kuat. Karena banyak rumah tangga yang berantakan karena pondasinya tidak dibangun. Apa itu pondasi? Kalau di Jepang, di Kementerian Agama ada namanya Sustatin, sekolah calon pengantin. Sayangnya banyak di antara kita, ketika sebelum menikah kita tidak pernah belajar nih, kewajiban suami itu apa sih? Hak istri itu apa sih? Kewajiban istri apa? Hak suami apa? Larangannya apa? Dosanya di mana? Kita tidak pernah belajar itu Bapak Ibu. Kita merasa sudah layak, kita merasa sudah pantas untuk menikah hanya dengan ukuran umur, hanya dengan ukuran karena kita sudah bisa nyari duit. Maka yuk kita belajar munakahat lagi. Kita belajar ilmu-ilmu pernikahan lagi. Sesungguhnya bagaimana Rasulullah, para ulama,
para sahabat mengajarkan bagaimana membangun keluarga. Penting itu. Bahkan mohon maaf, Islam kita mengajarkan sekedar untuk berhubungan suami istri, ada kitab namanya Qurratul Uyun. Ada adab-adabnya yang harus dilakukan di sana. Bagaimana agar punya anak yang soleh, anak yang solehah, caranya kalau nanti diatur betul di dalam kita. Tapi karena pemikiran kita yang tabu lah ngono yang mesti iso. Tetapi tidak sadar kita mengindahkan adab-adab yang diajarkan oleh Allah, yang diajarkan oleh Rasulullah. Bagaimana ketika berhubungan suami istri itu dituntun secara aturan agama secara syariat. Selalu kita indahkan. Maka wajar ketika kita mau berhubungan, tidak membaca ini, tidak membaca itu, adabnya tidak dilakukan. Wajar kalau anak kita nakal. Wajar kalau akhirnya anak kita nggak nurut, anak kita membangkang. Wajar Bapak Ibu. Maka Islam ini komplit, semua diajarkan di sana. Yuk kita kembali belajar bagaimana membangun rumah tangga, bagaimana membangun anak didik kita, bagaimana mengajari anak-anak kita kelak mulai kecil agar kelak mampu mewujudkan impian kita. Itulah pondasi dalam rumah tangga. Jangan merasa sok bisa, jangan merasa sok sudah paham, jangan Bapak Ibu. Saya pun masih sering, bahkan mohon maaf bagi bapak-bapak, seringkali istri Anda menanyakan ke bapak-bapak, Pak, saya sedang halangan, tapi warnanya begini, ini masuk darah head atau enggak ya? Kita suami nggak ngerti Pak. Seakan-akan kita nggak sadar, ketika ternyata itu bukan darah head, berarti dia punya kewajiban sholat. Dan ketika dia menganggap itu darah head, dia nggak sholat. Maka ketika dia nggak sholat, siapa yang mempertanggungjawabkan dosanya? Istri mempertanggungjawabkan, tetapi kita suami juga mempertanggungjawabkan. Maka kalau kita nggak belajar hal-hal yang begitu, bagaimana seorang suami mampu membimbing istrinya? Maka Bapak Ibu, yuk kita belajar. Khususnya yang masih jomblo-jomblo, sebelum terlanjur belajarlah kawan-kawan. Biar kelak kalian tidak menyesal seperti kami-kami yang telah melakukan banyak kesalahan di rumah tangga kami. Bapak Ibu sahabat, salah satu penyebab perceraian karena ketidakkesiapan suami untuk menjadi pemimpin rumah tangga. Kenapa? Kita menganggap nikah itu pokoknya nikah, ijab kabul, setelah ijab kabul tidur bareng, cari nafkah bareng-bareng. Hanya sebatas itu. Kita tidak menyiapkan bagaimana seorang suami menjadi leader yang tepat. Sehingga apa yang terjadi? Kalau wanitanya cerewet, biasanya suami kalah dipimpin kalau wanita. Bahkan untuk urusan-urusan pribadi pun harus nurut istri. Saya katakan, kalau kehidupan Anda masih seperti itu Bapak Ibu, segera benahi kehidupan itu. Kenapa? Karena hakikatnya pemimpin adalah suami bukan istri. Istri boleh dia vokal, dia cerewet, boleh silakan. Oh itu pemberian kelebihan yang Allah berikan. Tetapi harus tahu batasannya, dan ketika istri sudah melewati batas itu, Bapak Ibu jangan dengarkan dan jangan turuti apa kata istri. Niatkan bahwa tidak mendengarkan, tidak melaksanakan apa kata istri itu adalah ini diniatkan sebagai bentuk untuk memberi pelajaran kepada istri. Yang berikutnya Bapak Ibu, kita tidak memahami makna pasangan. Kita menuntut pasangan kita harus sama dengan kemauan kita, betul? Betul? Pak Bu, namanya pasangan, baut itu ada baut, ada mur, betul? Pasangan itu berbeda Bapak Ibu. Maka jangan menuntut pasanganmu harus sama. Pokoknya kudu manut, pokoknya kudu cocok karo-karoku, jangan. Pasangan itu berbeda, tidak sama. Kalau sama hanya kanan tok Pak, bisa dipakai enggak? Kalau kiri tok bisa dipakai enggak? Jangankan kanan sama kanan, kiri sama kiri. Selagi kanan dan kiri warnanya berbeda saja, kita mau pakai risih, betul? Maka Bapak Ibu pahami makna pasangan. Pasangan maknanya adalah perbedaan. Mestinya karena kita menyadari laki-laki dan perempuan berbeda, watak kita juga berbeda dengan pasangan kita, maka mestinya dari sini kita belajar makna bahwa perbedaan itu rahmatan lil alamin. Kita belajar bahwa perbedaan itu adalah kekuatan. Maka hikmah daripada ini saya sering katakan ke teman-teman pengurus MEK, kita itu berbeda,
ada yang dari komunitas hijau, kuning, biru, merah dan lain sebagainya. Yuk kita belajar menjadikan perbedaan ini sebagai kekuatan. Jangan kita terberai-beraikan oleh egois, oleh kepentingan kita pribadi. Karena dengan berbeda-beda inilah kita kuat. Suami dan istri berbeda, Pak. Maka ketika dia memahami, dia akan menjadi kuat. Dia akan punya keturunan yang luar biasa dan seterusnya. Salah satu penyebab perceraian yang kedua adalah telah salah memilih pasangan. Nih, seringkali kita merasa telah salah memilih pasangan. Jangan, Bapak Ibu. Di dunia ini tidak ada kebetulan. Daun yang jatuh dari pohon pun semua adalah ketetapan Allah. Maka dengan dijodohkan dengan siapapun pasangan Anda hari ini, semua adalah ketetapan Allah. Jangan lagi-lagi merasa telah salah memilih pasangan. Apalagi kalau di luar ada godaan. Betapa sempurnanya ya yang di luar ini, sedangkan yang di rumah kekurangannya banyak. Di situ kita merasa, oh iya selama ini aku salah milih istri, saya salah milih suami. Jangan Bapak Ibu. Ya, jangan Bapak Ibu. Saya ketika mendapatkan curhat dari seorang sahabat, Mas Basuki, dia pernah menceritakan dulu di awal-awal pernikahannya dia merasa salah memilih pasangan. Ternyata semakin kesini dia semakin memahami, dan semakin memahami itu, maka sejak semakin memahami itu, Allah hadirkan kemesraan yang luar biasa. Rumah tangganya tentrem, kemana-mana gojekan, bahkan kalau di kantor bareng-bareng, teman-teman yang lain itu merasa iri. Kenapa? Karena di saat teman-teman yang lain begini-begini, beliau sama istrinya suap-suapan di depannya teman-teman karyawan yang lain dan seterusnya. Bapak Ibu, masih sampai Mas Robek itu milik, kepengen kapan juga aku bisa ngomong gitu. Bapak Ibu, yang berikutnya masalahnya adalah tidak terpenuhinya urusan dapur dan kasur. Betul? Betul? Urusan dapur berarti urusan ekonomi. Urusan kasur berarti urusan kekuatan. Maka Pak Mutino, kalau pengen kuat di kasur Pak, nanti hubungi Mas Marsono. Mas Marsono punya resepnya, punya caranya, punya tekniknya bagaimana kita tanpa obat, tanpa apapun bisa menjadi pria yang kuat perkasa. Ini penting Bapak Ibu. Kenapa? Ketika masalah kasur ini tidak terpenuhi, apa yang terjadi pikirannya liar. Ketika di luar melihat sesuatu yang kelihatannya wow, itu Pak Sulu ya. Pengennya nambah, iya enggak? Iya, gitu kan? Sama, begitu urusan dapur ini kurang, begitu di luar ketemu tadi ada mangga, ada kedondong, ada janda kayak gue mau dong. Akhirnya begitu Pak. Maka ini bahaya Bapak Ibu. Kalau orang Jawa, mbah-mbah kita mengingatkan, rumah tangga itu kuncinya satu. Punya prinsip ini Pak. Punya prinsip 3. Ya. Sesumur, sekasur, sedapur. Sesumur, sekasur, sedapur. Kalau ini kita uncai, ini kita bahas, luar biasa dalamnya makna dari pesan orang tua kita ini. Bapak Ibu sahabat, selanjutnya saya ingin mengulas. Kita bully gantian. Yang pertama istri, kita bully dulu. Dosa istri sama suami ada 9 minimal. Yang pertama adalah menyepelekan kebaikan suami, menolak ajakan suami, tidak menghormati dan seterusnya. Kita ulas satu-satu Bapak Ibu. Yang pertama, menyepelekan kebaikan suami. Kita lupa. Ini lihat, Rasulullah berkata, diperlihatkan neraka kepadaku dan aku melihat kebanyakan penghuninya adalah kaum wanita, mereka kufur, kata Rasulullah. Sahabat bertanya, apakah disebabkan kufurnya itu mereka kepada Allah? Apa sebabnya kufurnya itu? Rasul mengatakan, mereka kufur kepada suaminya dan mereka kufur kepada kebaikannya. Seandainya seorang suami dari kalian berbuat kebaikan kepada istrinya, selama setahun kemudian istrinya melihat sesuatu yang jelek pada diri suaminya. Ibu, apakah jenengan selama ini pernah melakukan seperti ini Bu? Pernah? Maka Bu, maka ya, ini kita sadari, kita perbaiki pelan-pelan. Yang kedua, tidak menghormati keluarga suami. Kita merasa mertua kita, mertua jenengan, ibu-ibu, itu bukan orang tua jenengan.
Sehingga ketika seorang suami dapat gaji, dapat duit, dituntut untuk keluarganya, untuk istrinya, wong tuamu kan urusannya duit. Ada yang begitu? Padahal dengan harus tahu ibu, suamimu bukan hakmu, suamimu adalah hak orang tuanya. Maka berbaik-baiklah kepada mertua. Suamimu itu haknya orang tua, bukan hak Anda. Kewajiban suami taat kepada orang tuanya, bukan kepada istrinya. Lihat, dalam sebuah hadis sahih diriwayatkan bahwa Aisyah radhiyallahu anha bertanya kepada Rasulullah, siapakah yang berhak terhadap seorang wanita, kata Bunda Aisyah. Rasulullah menjawab, suaminya apabila sudah menikah. Aisyah bertanya lagi, siapakah yang berhak terhadap seorang laki-laki? Rasulullah menjawab, ibunya. Hadis riwayat Muslim. Bu, hadis yang ngomong bukan hadis. Ya, maka ibu, kalau suamimu mendapatkan sesuatu dibagi ke orang tuanya, jangan salahkan suami. Yang ketiga, keluar rumah tanpa izin suami. Bu, ada yang hadir di sini ketika panjenengan mau bekerja, mau aktivitas, mau ke pasar, mau apa, tidak izin suaminya? Tuh, kan nah, si barangnya ini sebenarnya aku nang bojonegoro, aku mau jawab ngono nih. Oh, ya tak dulu.